Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mao dan teman-teman yang lain. Jadi, jadwal hari ini kita akan melakukan sosialisasi tentang pembukuan sederhana yang akan disampaikan oleh anggota KKN 178. Untuk itu, materi ini disampaikan guna mempermudah atau memberi informasi kepada pelaku usaha tentang bagaimana pentingnya pembukuan sederhana dan bagaimana pembuatan atau melakukan pembukuan sederhana. Oke, yang pertama itu tentang apa itu pembukuan. Nah, jadi pembukuan di sini adalah itu merupakan laporan pencatatan transaksi keuangan di dalam sebuah perusahaan atau bisa dilakukan oleh pelaku usaha UMKM yang mana transaksi keuangan ini dimaksudkan seperti transaksi pembelian, transaksi penjualan, terus transaksi penjualan dan jenis-jenis transaksi lainnya yang dilakukan oleh si pelaku usaha atau perusahaan. Nah, si pelaku usaha tersebut tidak perlu melakukan pencatatan keuangan yang ribet karena bisnis UKM atau UMKM dapat melakukan pembukuan yang sederhana sehingga para pelaku UMKM dapat mengetahui berapa keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Selanjutnya yaitu, mengapa pembukuan itu penting? Nah, ya ada beberapa fungsi mengapa pembukuan itu penting. Yang pertama, sebagai alat untuk memantau secara berkala tumbuh kembang suatu perusahaan. Nah, dengan adanya pencatatan laporan keuangan tersebut, kita mengetahui, oh dengan pemasukan kita segini, kita tahu pengeluaran berapa, terus kita juga bisa menghitung keuntungan dengan pemasukan uang segini dan pengeluaran segini. Terus sebagai alat untuk meningkatkan profit keuangan perusahaan secara maksimal. Nah, dengan adanya pembukuan, kita lebih dimudahkan untuk menghitung keuntungan yang si UKM ini dapat. Nah, terus yang ketiga, pembukuan sederhana yang notabene adalah rangkuman dari laporan keuangan menjadi salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman, bahkan bisa untuk mendapatkan investor. Nah, dengan adanya pembukuan ini, kita dimudahkan untuk mengajukan pinjaman serta mendapatkan investor karena dengan melihat laporan keuangan, si investor itu mungkin tertarik, oh mereka dengan misalnya, contohnya mereka dengan omset segini, mereka bisa menjual berapa, contohnya di catering Maukas bisa menjual apa sih namanya nasi kotaknya itu misalnya 1.000 pieces per bulan. Nah, omsetnya segini. Jadi semua laporan keuangan itu bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman dan mendapatkan investor. Yang keempat yaitu alat untuk mendeteksi jika terjadi kecurangan di dalam perusahaan yang berpotensi untuk membuat perusahaan bangkrut. Nah, dengan begini si pelaku usaha tidak perlu khawatir jika ada kekurangan di dalam pemasukan ke si pelaku usaha karena dengan pembukuan semua itu sudah tercatat pengeluarannya untuk apa, pemasukannya yang dibeli kebutuhan untuk si catering si Mau ini untuk apa, jadi sudah jelas di sana. Dan itu untuk mengurangi tingkat kecurangan. Dan yang terakhir itu dapat menjadi alat ketika perusahaan ingin membayar pajak. Nah, dengan adanya pembukuan, itu mempermudah si pelaku untuk mengetahui berapa pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Nah, selanjutnya itu bagaimana melakukan pembukuan, yaitu ada yang pertama pencatatan, yang kedua pengelompokan, dan yang ketiga itu ikhtisar atau penjabaran. Ini merupakan cara-cara yang digunakan untuk pembukuan sederhana.
Yang pertama itu pencatatan. Nah, pencatatan ini bisa dilakukan melalui buku kas, yang mana dalam tabel buku kas itu terdiri dari tanggal, ref, uraian, uang masuk, uang keluar, serta saldo. Nah, setelah mencatat semua transaksi tunai di buku kas, perhatikan uang masuk yang diterima oleh si catering Malkas, catat dari mana sumbernya. Terus perhatikan uang keluar. Nah, uang keluarnya ini digunakan untuk apa saja? Misalnya untuk keperluan listrik, gaji karyawan. Nah, itu bisa dimasukkan ke sana. Terus jangan lupa simpan bukti transaksi. Nah, buktinya ini untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam buku kas sebagai bukti-bukti uang keluar serta uang masuk itu digunakan untuk apa? Simpan semua kwitansi yang digunakan. Terus perhatikan kecocokan antara jumlah uang masuk, jumlah uang tunai, maaf, dengan jumlah saldo akhir di buku kas. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alan. Oke, Alan, kepada Alan dipersilahkan.